Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saya mengantar salah seorang dari warga jemaat atau anggota keluarga dari warga jemaat ke kuburan karena mereka mati atau meninggal dunia, rasanya sedih, ikut menangis dengan keluarga itu karena mereka kehilangan orang yang paling dikasih atau orang yang sangat dikasihinya. Namun ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 7, di sana dikatakan bahwa pergi ke rumah duka jauh lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa demikian? Kita bisa memikirkan itu dan merenungkannya. Setiap kali kita pergi ke tempat pesta, hati kita bersukaria, kita bergembira, kita mengekspresikan kesenangan, kegembiraan kita, sukacita kita dengan hingar-bingar dan seterusnya. Bahkan di dalam pesta itu kita bertemu dengan orang-orang yang sama, yang meluapkan kegembiraan dan sukacita mereka. Namun justru di rumah pesta itulah sangat rentan terjadi persoalan-persoalan yang tidak diinginkan atau membuat kita terpikat memenuhi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan hati kita, lalu kita berbuat segala sesuatu yang justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Maksudnya membuat kita hidup di dalam ketidaktaatan atau ketidakpatuhan karena kita mengumbar kesenangan diri sendiri. Namun ketika kita ke rumah duka, kita diingatkan satu kenyataan atau satu fakta atau satu kebenaran bahwa kita semua pasti akan mati tanpa kecuali. Setiap orang akan mati. Manusia ditetapkan mati satu kali saja. Dalam Ibrani 9:27. Kita semua pasti mati. Mati satu kali saja, berarti kesempatan hidup di dalam dunia juga hanya satu kali saja. Kalau kita semua akan mati, berarti kesempatan hidup di dalam dunia ini berbatas waktu, singkat. Dan dikatakan ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi ketika kita pergi ke tempat orang duka lalu mengantarkan ke kuburan, sebetulnya di saat itu semestinya kita dibawa ke dalam satu perenungan bahwa pada saatnya nanti kita juga akan mati, kita juga akan dikuburkan dari debu kembali menjadi tanah. Nah, ketika kita tahu hidup ini berbatas waktu, kita juga tahu bahwa Dia yang menganugerahkan kepada kita hidup di dalam dunia ini, Dia juga yang punya kuasa kedaulatan untuk mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia, kesempatan untuk hidup di dalam dunia. Dia Tuhan yang punya otoritas untuk itu. Oleh karena itu, lebih baik pergi ke rumah duka dalam pengertian supaya kita selalu merenung bahwa hidup ini singkat, kesempatan untuk di dalam dunia ini berbatas waktu. Lalu semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua perilaku kita, pikiran kita, hati kita, sikap dan perbuatan kita, perkataan kita akan dibawa ke dalam pengadilan, lalu dihakimi. Kita akan mempertanggungjawabkan dan kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi ketika kita pergi ke rumah duka, semestinya kita dibawa kepada satu peringatan. Ingat, hidupmu singkat. Untuk apa engkau hidup di dalam dunia ini? Untuk apa waktu-waktu hidupmu ini? Digunakan untuk apakah waktu-waktu hidupmu ini? Apa isian atas hidupmu dari hari ke hari? Apalagi kita ini adalah orang percaya. Orang percaya yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan rancangannya, yaitu supaya kita selalu melakukan perbuatan baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita pergi ke rumah duka lalu mengantar ke kuburan, seharusnya kita ingat bahwa kesempatan hidup dalam dunia ini adalah untuk melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, perbuatan kita yang semestinya berdampak positif dan menjadikan orang mengucap syukur kepada Tuhan. Perbuatan kita membuat orang lain terberkati, membuat orang lain mendapatkan kontribusi positif sehingga mereka melihat dan apa yang kita lakukan, mereka kemudian memuliakan Bapa, mengucap syukur oleh karena keberadaan kita dalam hubungan dengan mereka mendatangkan berkat untuk mereka semuanya.
hidup ini singkat. Untuk apa engkau hidup, dan hidup yang kau hidupi ini engkau isi dengan apa? Ingat, semua akan kita pertanggungjawabkan. Satu hal penting dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.